Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabarmu hari ini? Kami berharap semoga semua kita berada di dalam kesehatan yang daripada Tuhan dan tetap berada di bawah naungan kasih Allah. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Karena itu mari kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats untuk kita hari ini, Sabtu 21 Maret 2026, didasarkan pada kitab Yudas, pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungut-sungut berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bagai musuh dalam selimut, begitulah keberadaan oknum-oknum pengajar sesat yang menyelusup masuk ke dalam komunitas orang beriman. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran tentang kasih karunia Tuhan agar dapat melakukan perbuatan dosa. Mereka berkata bahwa orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan dapat melakukan apa saja yang mereka sukai. Meski perbuatan itu adalah perbuatan dosa, mereka tidak perlu takut. Mereka tidak pernah takut akan hukuman Allah. Saudaraku, masalahnya umat tampaknya tidak menyadari betapa berbahayanya mereka dan ajaran-ajaran sesat itu. Sebab itulah Yudas yang semula ingin menulis surat yang berisi pengajaran tentang keselamatan, kemudian jadi menulis tentang pengajaran sesat. Surat Yudas ini menjadi penting karena pengajaran sesat memang harus dilawan. Jika tidak, orang yang lemah iman bisa tersandung. Bila sudah terpengaruh kesesatan itu, umat akan jadi susah memahami bahwa iman yang benar harus diikuti dengan tindak tanduk dan perbuatan yang benar pula. Maka sesatlah pengajaran yang mengatakan bahwa kasih karunia Allah membebaskan orang yang melakukan segala sesuatu, apapun bentuknya. Ini kasih karunia murahan namanya. Artinya kasih karunia tanpa pertobatan. Seolah-olah kasih karunia justru merupakan surat izin untuk kita berbuat dosa. Bapak Ibu, pengajaran yang benar adalah kasih karunia Allah justru memberi kuasa kepada orang percaya untuk melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Paulus pun pernah mengatakan bahwa orang yang tidak menunjukkan pertobatan dengan terus melakukan dosa sesungguhnya bukanlah kerajaan Allah, bukanlah warga kerajaan Allah. Kiranya kasih karunia Allah menolong kita senantiasa untuk bertumbuh dalam pemahaman iman yang benar, sehingga melaluinya kita tahu bagaimana kita harus hidup. Hiduplah di bawah kasih karunia Allah, perbuatlah yang baik untuk menunjukkan kebesaran Allah. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Allah yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kami. Hingga pada saat pagi ini ya Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan, dan izinkan kami untuk bangun dari tidur kami, untuk memulai setiap kegiatan kami hari ini. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah anugerah yang daripadamu senantiasa mengajari, membimbing, mendampingi, dan menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan segala kegiatan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka senantiasa tunduk untuk berbuat baik seturut dengan perintah-Mu. Berkati jemaat-Mu di dalam keluh kesahnya, berkati jemaat-Mu di dalam pergumulan hidupnya. Biarlah Engkau yang senantiasa membawa mereka keluar dari pergumulan-pergumulan yang mungkin menekan iman mereka, menekan kebatinan mereka, menekan kehidupannya. Biarlah mereka senantiasa ya Tuhan tetap berpegang teguh kepadamu saja, karena perbuatanmu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin.
Selamat beraktivitas untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.